Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biar kami semangat Tuhan dan berapi-api di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Hari Jumat kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan.
Tuhan yang layak ditinggikan, Raja diagungkan. Untuk kemuliaan Yesus. Yesus. Sekali lagi siapa namanya? Yesus. Silakan duduk jemaat. Wah, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sampai akhir hidup kami Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh melayani-Mu selalu Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan. Kami boleh mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa.
Kini aku percaya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau begitu luar biasa, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku. Puji Tuhan, apa kabarnya? Puji Tuhan, aku diberkati. Sebelum saudara duduk, sama-sama katakan bersama saya sehat, saya kuat, saya berhasil dan beruntung, saya diberkati dan bahagia, saya masih masuk surga. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya silakan duduk saudara. Ini agak lemes-lemes ya, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin ada yang gak enak badan, dulu saya percaya, saya yakin ketika saudara ada ya, ketika saudara datang ke tempat ini, saya yakin, saya percaya saudara pasti dipulihkan, saudara disembuhkan ya. Puji Tuhan. Kalau saudara lihat tadi di depan seragamnya putih-putih ya. Ya, amin. Oke, ya saudara konsentrasi ya, karena firman Tuhan sebentar banget. Jadi kalau saudara nggak konsentrasi dari awal, nanti kehilangan berkat Tuhan. Tadi kalau saudara lihat seragamnya putih-putih ya, tapi beda-beda loh saudara. Ya ada yang white, broken white, ada yang pearl white, ada yang white kulehe nih ya. Di dalam saya ini udah mulai kulehe nih, white-nya ya. Ada yang putih-putihnya beda-beda tuh, nggak ada yang sama satu juga ya. Kecuali Hesky nih, Hesky pakai baju baru, jadi dia putih-putihnya sama. Ini mah beda-beda seru. Tetapi saya terinspirasi gini, sekali waktu nanti kita punya pakaian putih, ya. Putihnya disucikan oleh darah Yesus, dan kita semua putihnya sama dan layak masuk surga. Amin. Amin. Siapa yang percaya saudara pasti masuk surga, katakannya amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan. Tema khotbah saya hari ini adalah changing life atau hidup yang diubahkan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya transform life. Ya, tapi itu lebih ke hasil akhir. Kalau saya ngobrol sama guru bahasa Inggris. Jadi changing life ini saya lebih pilih karena ini ada prosesnya. Prosesnya perubahan sampai akhir. Kalau transform itu udah berubah bentuk sampai akhirnya ya. Tetapi kalau changing life itu merupakan proses yang kita hadapi saat ini. Ya, saudaraku ya. Dan hidup yang diubahkan atau changing life menjadi sangat penting. Kenapa, saudaraku? Karena breakthrough atau terobosan terjadi ketika saudara mengalami changing life atau hidup yang diubahkan. Dengan kata lain, saudara tidak akan pernah mengalami terobosan, saudara tidak akan pernah mengalami pemulihan dalam kehidupan saudara kalau hidup saudara tidak berubah. Amin. Ya, jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, saudara harus mengalami perubahan ini. Ya, diubahkan. Saudaraku, saya mengambil contoh, ada beberapa contoh tokoh-tokoh di Alkitab yang diubahkan. Ya, salah satunya adalah Paulus. Dulunya namanya siapa? Saulus. Ya, waktu dia belum bertobat, dia malahan menjadi orang-orang yang jahat, menjadi orang yang sangat kejam. Dia mengejar orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus. Dia dibunuh, bahkan dia membunuh orang-orang pengikut Yesus. Tapi ketika dia bertobat, dia menjadi pengabar Injil. Kemudian Yunus
yang awalnya enggan untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Niniwe. Dia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan pertobatan kepada Niniwe, tapi dia nggak mau. Tapi ketika dia bertobat, ya, dia menjadi pembawa kabar keselamatan buat Niniwe, sehingga Niniwe diselamatkan. Ya. Kemudian lagi Yusuf, yang tadinya bukan siapa-siapa, tetapi dalam proses yang panjang dia menjadi orang nomor 1 di Mesir. Dan juga ada Sakyus. Ya, Sakyus ini orang kaya, pemungut cukai. Mungkin kalau zaman sekarang pemungut pajak kali ya. Dan dia menjadi kaki tangannya orang Romawi. Dia bertobat, hidupnya diubahkan. Yang luar biasa gini, dia berjanji akan membagikan separuh kekayaannya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang sudah diperhasil. Bayangin, satu perubahan yang luar biasa ya. Mereka semua mengalami perubahan, baik itu Saulus menjadi Paulus, kemudian Yunus, kemudian juga Sakyus, ya Yusuf, ya. Mereka diubahkan karena mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ini starting point-nya. Mereka diubahkan karena mengalami perjumpaan dengan Yesus. Sama-sama katakan perjumpaan dengan Yesus. Ya, perjumpaan dengan Yesus itu membuat satu perubahan yang luar biasa, perubahan yang radikal. Ya, oleh sebab itu kita harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini adalah starting point-nya. Berjumpa dengan Yesus dan alami perubahan. Sama-sama katakan alami perjumpaan dengan Yesus. 1, 2, 3. Ya. Ketika kita berjumpa dengan Yesus, pasti kita akan diubahkan. Ya. Nah, apa kata Alkitab tentang hidup yang diubahkan? Ini prosesnya ya. Tadi starting point-nya, kalau kita mau diubahkan, kita harus berjumpa dengan Yesus. Ketika seorang berjumpa dengan Yesus, tadi tokoh-tokoh di Alkitab mengatakan dia diubahkan. Sejelek apapun, seburuk apapun diubahkan ketika bertemu dengan Yesus. Itu yang luar biasa. Oleh sebab itu setiap orang Kristen harus berjumpa dengan Yesus dalam tiap-tiap hari agar apa? Hidup kita diubahkan. Nah, detailnya, prosesnya kita baca di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Sama-sama baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini prosesnya, ya. Perubahan adalah bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan kita sehari-hari, baik saudara dan saya, ya. Perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, teknologi, pekerjaan, hubungan, ya. Apalagi kalau teknologi ini sekarang itu merembak kemana-mana sampai ke pembangunan kota, ya. Kemarin saya lihat sama Pastor Yuni, ternyata ada satu kota yang paling canggih. Itu adanya bukan di Eropa atau di Amerika, adanya di China. Siapa yang pernah ke China? Belum pernah? Siapa mau ngajakin saya ke China? Koek ngajakin saya ke China ya. Ternyata beberapa media menuliskan bahwa China menjadi satu negara yang termaju karena punya teknologi yang luar biasa. Dia bisa membangun gedung yang harusnya hitungan bertahun-tahun, dia bisa lakukan dengan berbulan-bulan. Dan kotanya sekarang, kalau saya lihat di TikTok itu bagusnya luar biasa, artistiknya luar biasa, dan juga kehidupan di sana sekarang sangat maju sekali. Ya, Tante udah pernah ke China ya? Nah, terakhir tahun berapa? Lupa lagi. Berarti udah lupa nih keadaan di sana. Nah, sekarang kalau ke sana katanya, waduh begitu maju sekali. Orang-orang destinasinya kalau dulu mau ke Amerika, pengen ke Eropa, ya sekarang atau ke Dubai. Tapi sekarang orang-orang pada pengen ke Tiongkok, pengen ke China. Waduh, katanya sekarang itu menjadi satu yang luar biasa. Siapa yang mau ke China? Angkat tangannya. Nanti saya ajakin ya, tahun depan. Oke. Itu iman saya pengen ke China ya. Nah, saudaraku, itu perubahan-perubahan dalam satu negara, perubahan yang ada di sekitar kita juga itu mau tidak mau kita akan lihat perubahan. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita ya. Sebagai orang percaya, perubahan
yang Tuhan inginkan seperti apa. Nah, di dalam Roma 12 ayat 2 ini, ya, coba kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa? Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Ya. Di dalam Roma 12 ayat 2 ini dijelaskan dengan detail prosesnya, bagaimana kita harus alami changing life, bagaimana kita harus alami hidup yang diubahkan. Sama-sama katakan hidup yang diubahkan. Yang pertama adalah jangan serupa dengan dunia ini. Itu di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, ya. Pertama-tama Paulus mengingatkan kita sebagai orang percaya, kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Artinya kita harus berbeda. Kalau dunia menawarkan, mengajarkan nilai-nilai, standar, tujuan yang seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, salah satunya yang diajarkan oleh dunia adalah mencari kepuasan yang instan, kemudian mementingkan diri sendiri, mengejar kekayaan. Tetapi nilai-nilai Kristen itu tidak mengajarkan seperti itu. Kita diajarkan tentang kasih, kerendahan hati, pengorbanan, seringkali bertentangan. Dan kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Kalau dunia serakah, akhirnya korupsi, kita nggak boleh sampai korupsi. Ya, walaupun saudara mungkin tidak ada duduk di dalam pemerintahan. Kan sekarang yang disorot tuh pemerintahan, korupsi ini, korupsi itu, gitu ya. Tetapi di sekitar kita juga, di mana kita bekerja, di mana kita mengelola uang, ya, itu nggak boleh korupsi, harus jujur. Bilang sama sebelah kiri kanannya, kita harus jujur. Nah, ya. Dan kalau dunia pelit, kita harus generous. Ya. Tadi ada orang yang pelit banget, namanya Sakyus. Ya, udah pelit, jahat, meres orang, tapi dia jadi kaya raya. Biasanya orang yang pelit, jahat, suka meres orang, kadang-kadang jadi kaya, ya. Tetapi kita jangan iri sama orang-orang yang berdosa, ya. Kita harus, ketika kita berjumpa dengan Yesus, kita diubahkan, kita tidak serupa lagi dengan mereka, tetapi kita menjadi orang-orang yang generous. Coba sekarang lihat kiri kanannya, ada yang pelit nggak? Nah, kalau ada yang pelit, bilang ketemu Tuhan Yesus, supaya jadi generous, ya. Kemudian kalau dunia stres, ya, dugem, ya, pengennya healing gitu kan. Bahkan kalau ada acara-acara ibadah, wah saya mau healing, stres nih. Orang dunia seperti itu. Bahkan bisa menggantikan posisi Yesus, posisi Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita orang-orang percaya, healingnya itu di dalam hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan, kita datang ibadah, itu merupakan healing buat kita. Kita merasakan damai sejahtera. Coba kalau nggak percaya, nanti kalau pas saudara mumet-mumetnya, saudara paksakan datang ke gereja. Tadinya udah sanggup, udah nggak mau, koream lah segala macam. Paksakan datang ke gereja. Yang ketika saudara menyembah, memuji nama Tuhan, ada sesuatu yang lepas. Itu dunia nggak bisa berikan, saudara. Walaupun saudara healing sampai ke negeri Cina, oh ya, ngelihat tembok Cina tambah ruwet lagi. Karena mikirin ini gimana caranya ngebangun. Ya. Tetapi kalau ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, saudara menangkap visinya Tuhan, saudara akan terbebaskan. Ya, banyak orang stres akhir-akhir ini. Ya, oleh sebab itu di dunia kedokteran, angka orang-orang yang stres itu paling banyak ditandai dengan sakit GERD. Sakit GERD itu kecemasan itu. Karena kecemasan yang berlebihan. Ketika seseorang stres karena pekerjaan, karena keuangan, karena rumah tangga dan sebagainya, itu bisa jadi penyakit. Makanya kita harus selalu ketemu Tuhan Yesus. Jadi penyakit GERD itu bukan hanya untuk orang kaya saja. Orang yang gak punya duit juga bisa GERD, karena mikirin besok gimana ya. Aduh, ya itu saudaraku ya, kecemasan itu kita harus bertemu dengan Tuhan Yesus sehingga kita bisa mendapatkan solusi daripada Tuhan. Ya, amin saudaraku. Jadi kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Kita harus berbeda, ya. Sehingga kita punya kelas hidup standar yang berbeda dengan dunia ini, saudaraku. Sama-sama katakan berbeda. Ya. Yang kedua,
proses kita mengalami perubahan adalah berubah oleh pembaharuan budi. Sama-sama katakan pembaharuan budi. Bukan artinya si budi dibaharui, bukan. Tetapi pembaharuan budi ini adalah pembaharuan pikiran. Ya, Paulus tidak hanya mengatakan jangan serupa dengan dunia ini, tetapi Paulus juga memberikan solusi, yaitu berubah. Pembaharuan budi artinya pembaharuan pikiran. Pikiran kita harus berubah. Ya, berubah itu from inside out. Berubah itu dari dalam keluar, bukan dari luarnya dulu berubah masuk ke dalam, enggak, tetapi dari dalam dulu perubahan itu terjadi, from inside out, dari dalam keluar. Jadi dari pikiran terlebih dahulu baru keluar. Itu perubahan-perubahan yang akan terjadi. Ya, ketika di dalam perubahan kita mengalami perubahan, maka terpancar keluar sesuatu yang dari dalam, saudaraku. Kalau pikiran saudara tidak diubahkan, maka saudara tidak akan mengalami apa yang dinamakan terobosan. Saudara tidak akan pernah mengalami apa yang dinamakan kemuliaan Tuhan. Saudara tidak akan mengalami janji Tuhan ketika pikiran saudara tidak diperbaharui. Ya. Pikiran yang diubahkan adalah titik awal agar saudara mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini dari awal dulu, dari perubahannya awalnya adalah pikiran dulu. Ya. Jadi pikiran adalah titik awal. Perubahan pikiran yang diubahkan adalah titik awal agar saudara mengalami apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Pembaharuan pikiran berarti mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mengganti pikiran yang lama dengan yang baru. Ya, ini adalah proses yang akan terus menerus sehingga kita akan belajar melihat dunia dengan kacamatanya Tuhan, dengan lensanya Tuhan. Ya. Jadi pikiran ini harus dimasuki oleh firman Tuhan, mau tidak mau, suka tidak suka. Sebab di luar firman Tuhan, saudara akan banyak yang masuk ke dalam pikiran saudara itu hal-hal duniawi, ya, keadaan dunia. Kemudian, saudara berpikir hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kalau saudara berpikir sesuatu yang negatif, maka akan terjadi. Saudara katakan, aduh ini mah gak bisa. Wah ini mah gak mungkin terjadi. Saudara akan terjadi seperti itu, saudara. Oleh sebab itu kita harus banyak dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan masuk ke dalam pikiran kita dan mengubahkan pikiran kita. Ya. Nah, Paulus memberikan beberapa tips ya buat kita agar kita apa sih yang harus kita pikirkan. Kita baca dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8, sama-sama baca 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi jangan pikiran negatif, jangan pikirkan yang buruk, maka akan terjadi yang negatif. Kalau kita pikiran yang buruk, terjadi yang buruk. Dalam bisnis, mau jadi, nggak jadi. Tapi kalau saudara katakan itu pasti terjadi dengan iman, sekali waktu menurut waktu Tuhan pasti terjadi. Ya, dalam keuangan juga seperti itu. Keuangan saya mah, saldo saya udah lebih dari 500.000. Sampai kapanpun terus ketika saudara mengatakan, saya orang miskin nggak bisa apa-apa. Tapi janji Tuhan apa? Tuhan akan memberikan kelimpahan dalam kehidupan kita. Apa yang kau lakukan Tuhan buat berhasil, bukan kita yang buat berhasil, tapi Tuhan yang buat berhasil. Dan ketika pikiran kita itu masuk firman Tuhan, maka tindakan kita menjadi nyata sesuai dengan firman Tuhan. Dengan iman, maka kita akan menerima apa yang kita pikirkan. Makanya Paulus mengatakan, apa yang kamu pikirkan harus semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya. Jadi tidak ada sedikit pun negatif, buruk yang iblis bisa bekerja yang masuk dalam pikiran saudara. Ya, praktekkan ini seluruh, maka kita akan melihat kemuliaan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tujuan pembaharuan yaitu tidak serupa dengan dunia ini. Pikiran yang dibaharui adalah agar kita mengetahui kehendak Allah dan alami terobosan dan pemulihan. Sekali lagi ya, tujuan pembaharuan
di dalam kehidupan kita, yaitu tidak serupa dengan dunia ini, pikiran yang diperbaharui agar kita mengetahui kehendak Allah dan mengalami terobosan dan pemulihan dalam kehidupan kita. Ketika pikiran kita dibaharui, maka kita lebih peka terhadap suara Tuhan. Ketika pikiran kita diperbaharui, kita lebih memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, dalam hidup kita. Dan kehendak Allah adalah baik, berkenan, sempurna. Itu artinya perubahan yang Tuhan kehendaki selalu membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, lebih memuliakan Dia, dan lebih mendekati ke arah kesempurnaan. Nah, sekarang terakhir, bagaimana secara praktis, ya, agar kita mengalami hidup yang diubahkan. Kalau tadi kan prosesnya, pikiran kita diubahkan, kemudian hidup kita tidak serupa dengan dunia ini. Nah, secara praktis bagaimana supaya hidup kita diubahkan? Yang pertama, baca dan renungkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, baca dan renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah alat utama untuk memperbaharui pikiran kita. Semakin kita banyak baca firman Tuhan, semakin kita dibaharui pikiran kita. Karena di dalamnya udah ada semua. Mau soal politik, mau soal keuangan, mau soal rumah tangga, mau soal apapun juga masalah yang sedang kita hadapi, semuanya ada. Dan kita harus baca firman Tuhan, banyak mendengar firman Tuhan, sehingga pikiran kita dibaharui. Ya, itu yang pertama. Kemudian juga kita harus berdoa dan minta hikmat Tuhan. Sama-sama katakan, berdoa dan minta hikmat Tuhan. Ya, kita harus sering komunikasi dengan Tuhan agar kita diproses, diubahkan. Semakin kita sering komunikasi sama Tuhan, kita semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan kita bisa bicara loh sama Tuhan. Kita bisa ngobrol sama Tuhan. Seperti kita ngobrol sama keluarga kita, sama kekasih kita, ya. Sama, kita juga harus banyak ngobrol sama Tuhan, bicara sama Tuhan, ya. Dan minta hikmat Tuhan. Raja Salomo, ingat Raja Salomo, raja yang sangat kaya sekali. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta kedudukan, dia tidak minta harta, tetapi dia minta hikmat. Ketika kita minta hikmat, kita punya semuanya. Ketika kita punya hikmat, kita bisa mengatasi semua masalah yang ada. Ya, oleh sebab itu, agar hidup kita diubahkan, yang kedua, kita berdoa dan minta hikmat Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam komunitas. Sama-sama katakan, hidup dalam komunitas. Hidup dalam komunitas. Wah, Pastor Nathan katanya, di GBS mah gak ada komunitas. Siapa bilang, saudaraku? Saudara suka ikutin What's On gak? Itu mulai dari hari Rabu, Senin, Selasa kita masih kosong. Ya, nanti mungkin diisi dengan komunitas-komunitas yang lain. Mulai hari Rabu, kita ada komunitas doa puasa. Saudara datang, pasangkan diri untuk datang. Karena ketika saudara mau ikut dalam komunitas, ketika saudara mau mulai kehidupan saudara berubah, ya, itu biasanya banyak tantangan. Si A lah ngajakin berenang, si B lah ngajakin makan, si C lah ngajakin dansa, ya. Wah, nggak ada waktu untuk berdoa. Datang di komunitas doa semua. Oh, saya nggak bisa berdoa, nggak akan disuruh doa. Di dalam doa saudara bisa komunikasi dalam hati dengan Tuhan, di dalam satu kebersamaan. Ya, datang dalam komunitas doa agar saudara diubahkan. Di hari Kamis kita ada komunitas House of Blessing. Kenapa kita harus datang? Itu sarana untuk kita berinteraksi dengan satu dengan yang lain. Itu juga House of Blessing kita buat agar kita bisa mengajak orang-orang lain datang ke gereja. Karena di House of Blessing acaranya lebih santai. Ada pujian penyembahan, ada firman Tuhan. Selain itu ada dinner, ada games, ya, ada arm wrestling, ya, sehingga kita bisa mengajak orang-orang datang kepada Yesus. Di hari Jumat, nah ini yang wanita-wanita nih, ayo datang di komunitas wanita. Kita ada Calvary Woman. Yang pria-pria datang di komunitas pria. Kita ada namanya Calvary Men. Datang, saudara, agar kita bisa berubah. Karena di dalamnya kita akan membicarakan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tidak ada satupun yang tidak berguna. Dia akan mengubah kehidupan kita. Di hari Sabtu anak-anak muda, ayo datang di komunitas youth, teens and youth. Yang remaja udah boleh ikut di dalam komunitas di hari Sabtu. Ya, jangan sampai saudara tinggalkan komunitas-komunitas ini, saudara. Kemudian
di hari Minggu ibadah raya seperti ini. Ini udah harga mati harusnya yang berkumpul 3 kali ini saudara kalau kita hitung ya. Karena kemarin kita menghitung sembako. Jadi harusnya kita berkumpul lebih banyak lagi 3 kali ini saudara. Di hari-hari selanjutnya kita membawa jiwa, wah tambah banyak lagi. Mungkin kita harus ada ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 4, nggak masalah saudara. Ya kalau sebelah belum terbeli, ya kita ada ibadah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nggak masalah. Asal saudara bawa jiwa. Jangan nanti ibadah 1 50 orang, ibadah 2 25, ibadah 3 10. Jangan, ya tambah banyak lagi ya. Jadi saudara harus ada di dalam komunitas. Ketika jemaat GBS Kalvari ada di dalam komunitas, itu akan berkembang. Bukan hanya pikiran dan kita saja yang berkembang, tetapi ternyata ketika kita hidup dalam komunitas, maka kita akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Gereja ini akan diberkati Tuhan. Dan banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang boleh datang ke tempat ini dan mereka minta diberkati oleh Tuhan. Dan mereka pasti diberkati ketika mereka datang di dalam komunitas GBS Kalvari. Amin. Ya. Ketiga hal ini yang akan membuat kita secara praktis ya hidup kita diubahkan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, kemudian berdoa dan minta hikmat Tuhan dan hidup dalam komunitas. Coba sama-sama katakan, saya mau baca firman Tuhan dan merenungkannya. 1, 2, 3. Saya mau berdoa dan minta hikmat Tuhan. Saya mau hidup dalam komunitas. Ya. Jadi orang yang diubahkan, perhatikan baik-baik statement terakhir nih. Orang yang diubahkan dapat merubah keadaan dan mengalami terobosan dan pemulihan. Ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang diubahkan dapat mengubah keadaan. Orang yang diubahkan mengalami. Katakan amin. Katakan yes. Katakan saya harus berubah. Jadi kata tepuk tangan untuk Tuhan. Saya akan closing. Saya minta tim PW untuk maju ke depan. Ketika saudara semua mengalami changing life, hidup yang diubahkan. Karena saudara mengalami apa tadi yang pertama? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sama-sama katakan perjumpaan pribadi. Sehingga saudara tidak serupa lagi dengan dunia ini, mengalami pembaharuan pikiran saudara. Dan saudara mengerti kehendak Allah, maka keadaan yang sulit akan jadi mudah. Keadaan yang buruk akan jadi baik. Keadaan yang lemah jadi kuat. Dan saudara akan mengalami terobosan, pemulihan di berbagai area kehidupan saudara. Amin. Yang percaya angkat tangannya. Sama-sama kita berdiri. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan saya pasti berubah. Sama-sama katakan saya pasti alami terobosan dan pemulihan. Amin. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus Yes.
kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sehingga kami tidak akan serupa lagi dengan dunia ini. Pembaharuan pikiran kami dari hari ke hari akan terus dibaharui. Dan kami akan mengerti kehendak Allah. Maka kami percaya keadaan-keadaan yang sulit yang kami alami saat ini akan menjadi sangat mudah. Keadaan yang buruk mungkin menimpa kehidupan kami akan jadi baik-baik saja. Keadaan yang lemah pasti dikuatkan. Bahkan kami akan mengalami terobosan. Kami akan mengalami pemulihan di berbagai area kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pasti diubahkan. Dan kami pasti mengalami terobosan dan pemulihan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Materaikan firman Tuhan di dalam setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, baik secara onsite dan secara online. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan Kalvari Kids di lantai 3. Yang tentu
Sunday. Ya, puji nama Tuhan. Itulah tadi pengumuman untuk acara ibadah di seminggu ke depan. Jadi biarlah saudara-saudara mau memperhatikan tadi ya salah satu firman Tuhan. Yuk gabung di komunitas. Jangan menjauhkan diri, tetapi sesibuk apapun jika saudara sudah nyiapin hati dan pikiran, saudara pasti bisa ya. Karena kita mau berubah, semua mau berubah. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini juga ada hari yang spesial, di mana kemarin juga sudah diumumkan, bahkan juga mungkin ada yang beberapa juga di Capri ya, tapi ini sebetulnya kami harapkan lebih banyak yang hadir karena hari ini ada sembako berkat, di mana Bapak Gembala memiliki kerinduan untuk memberkati juga setiap jemaat. Tapi yang perlu dicatat, Bapak Ibu yang terkasih, ini bukan kayak bansos ya. Jadi jangan ada yang nganggap aku mah nggak mau nih sembako. Tetapi nanti kita semua jemaat ya. Makanya tadi udah dibagiin kupon ya sama Bapak Suli ya, para teenager, youth sama yang dewasa. Kalau anak-anak enggak ya, dibagiin kupon, nanti kupon itu akan ditukar ya. Nah, kita ikuti dulu yuk tutorialnya seperti apa nanti penukaran kupon sembako berkat. Kita saksikan. Tutorial menukarkan sembako berkat. Yang boleh dilakukan. Langkah pertama, tukarkan kupon kepada yang bertugas. Yang tidak boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan. Langkah kedua, masukkan sembako ke dalam kantung kresek. Masing-masing satu ya. Yang tidak boleh dilakukan. Eits, jangan serakah, masing-masing satu aja ya. Sekian tutorial untuk menukarkan kupon sembako. Thank you and Jesus bless you. Ya, dari tutorialnya cukup jelas ya. Tadi bagaimana cara nanti pengambilan atau penukaran kupon untuk sembako berkat. Filosofinya adalah begini saudara ya. Tuhan Yesus sudah menyediakan berkat dan saudara tinggal mengambilnya. Jadi nanti kenapa tadi riuh-riuh amat nggak dikeresekin gitu, tapi harus mengambil itu, artinya filosofi kita tuh mengambil berkat Tuhan saat ini ya. Jadi saya harapkan semua jemaat bisa mengambil apa yang menjadi berkat Tuhan buat kehidupan saudara. Kalau nanti misalnya sembako itu saya mah nggak perlu mau dikasihin ke orang lain lagi, nggak apa-apa. Tetapi itu adalah tanda bahwa kita menerima berkat Tuhan dan kita menghargai gitu ya. Terima kasih untuk perhatian saudara, dan biar akhirnya benar-benar hari Minggu ini adalah hari yang penuh amazing, penuh berkat Tuhan. Ya, kehidupan saudara akan mengalami terus perubahan yang diubahkan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita ada tambahan lagi Bapak Gembala? Cukup ya. Kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan juga persembahan. Biarlah Tuhan Yesus setiap persembahan yang diberikan dapat kami berikan dengan tulus dan sukacita. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa uang-uang yang dikumpulkan pada saat ini juga akan terus boleh dipakai untuk meluaskan pekerjaan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami percaya gereja ini akan terus bertumbuh dan Tuhan akan memberkati setiap jemaat sehingga mereka boleh menjadi penopang-penopang bagi gereja dalam doa, di dalam juga tenaga pikiran. Tuhan Yesus, biarlah mereka semua juga bisa terus melayani Tuhan. Tuhan yang akan memberkati setiap pekerjaan, usaha para jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, sehingga apapun yang mereka kerjakan pasti berhasil ketika mereka terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin.
puji Tuhan. Changing life, hidup yang diubahkan. Biar hidup kita terus diubahkan dalam kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyerahkan persembahan dijalankan satu kali dengan sukacita. Saya percaya hari ini semua yang datang yang hadir di ibadah pagi hari ini diberkati oleh Tuhan dan bola membawa berkat yang baru karena Tuhan. Mari jemaat, saya undang bangkit berdiri, kita akhiri ibadah pagi hari ini. Dahsyat, begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah pada hari ini Tuhan Yesus, kami semua sudah mendapatkan berkat yang luar biasa. Biarlah tadi pujian-pujian yang kami naikkan itu menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus terus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga boleh terus meninggikan nama Tuhan, agar ketika kami meninggikan nama Tuhan, Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan, maka Tuhan juga akan memulihkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami percaya setiap kami yang datang dengan kelemahan tubuh kami, Tuhan sudah berikan kekuatan. Kami yang datang dengan permasalahan kami, Tuhan sudah berikan jalan keluar dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat setiap kebaikan Tuhan, setiap mujizat akan terus terjadi dalam kehidupan
kehidupan kami dalam tiap-tiap harinya. Ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka keajaiban itu pasti akan terjadi. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami akan semakin diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kami percaya terobosan-terobosan akan terus terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat semua kemuliaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Dan banyak orang juga boleh melihat, orang-orang di luar sana boleh melihat tentang Yesus dalam kehidupan kami. Dan banyak orang boleh percaya kepada Yesus melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu Yesus, dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat yang besar dari surga. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan memberkati hidup nikahmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan dan hasil kerjamu, memberkati kesehatanmu, mulai dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Terima semua berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara silakan duduk dulu supaya tertib. Underneath the starry night so vast, I whisper prayers that time won't cast. Echoes of your love so deep and wide. In your grace I truly abide. Jesus, Savior, light the way. In your arms I long to stay. Believe in God, the strength divine. In your mercy will always shine. Mountains tall and valleys low, through all trials you make me grow. Faithful shepherd guiding me through. In your presence I am made new. Jesus, Savior, light the way. In your arms I long to stay. Believe in God, the strength divine. In your mercy will always shine. When hope seems lost and skies turn gray, I trust your love will never sway. In the silence